Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan proyek dari mata kuliah jaringan saraf jaringan saraf tiruan yang berjudul identifikasi jenis hewan kurban. Sebelumnya saya memulai presentasi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Ilham Hassani, NPM 204350 2188. Nama saya Anil Syarifki dengan NPM 2020 4350 2186. Dan saya Chandra Febriantoro 2020 43502187 kelas R88. Alasan kami kenapa membuat program ini, satu, ketetapan syariat agama Islam. Program ini memastikan bahwa hewan yang dipilih untuk kurban memenuhi syarat-syarat agama Islam, seperti usia minimal, sehat, tidak cacat, dan sesuai dengan ketentuan agama. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan ibadah kurban dengan benar dan sesuai dengan ajaran agama. 2. Kesehatan hewan. Dengan menggunakan teknologi website, program ini dapat membantu kesehatan hewan secara lebih efektif. Hal ini membantu masyarakat dalam memilih hewan yang sehat dan tidak bergejala, sehingga mencegah penyebaran penyakit pada hewan dan masyarakat. 3. Kemudahan pengguna. Program ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengidentifikasi jenis hewan kurban. Mereka dapat mengakses informasi secara online dan memilih hewan yang sesuai dengan syarat-syarat agama dan kesehatan. 4. Pengurangan kesalahan. Dengan adanya program ini, masyarakat dapat menghindari kesalahan dalam memilih hewan kurban yang tidak memenuhi syarat. Hal ini mengurangi kemungkinan hewan yang tidak sesuai untuk kurban dipergunakan, sehingga menjaga kerugian dan keterlambatan dalam pelaksanaan ibadah. 5. Pengembangan teknologi. Program ini juga berkontribusi pada pengembangan teknologi dalam bidang peternakan dan agama. Hal ini membantu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi hewan kurban secara efektif dan efisien. Cara kerja: 1. Pengumpulan data, kumpulan informasi tentang kriteria hewan kurban dan identifikasi jenis hewan yang umumnya digunakan untuk kurban. Keterangan yaitu memastikan akurasi informasi yang akan digunakan dalam sistem. 2. User input data hewan, pengguna memasukkan data hewan kurban yang ingin diidentifikasikan melalui form yang tersedia di halaman website. Data yang sudah dimasukkan ke dalam website berupa jenis hewan, sapi dan kambing, berat dan usia, dan kondisi kesehatan. 3. Upload dan proses data. Setelah data dimasukkan, sistem kemudian menerima input dan menyimpannya dalam database untuk diproses lebih lanjut. 4. Validasi data. Sistem kemudian menerima input dan menyimpannya dalam database sementara untuk mencegah ulang. 5. Identifikasi jenis hewan. Berdasarkan hasil analisis dan validasi, sistem mengidentifikasikan jenis hewan kurban. Informasi mengenai jenis hewan akan ditampilkan kepada pengguna bersama dengan detail lainnya seperti usia, berat, dan kondisi kesehatan yang telah diverifikasi. 6. Rekomendasi dan informasi tambahan. Sistem memberikan rekomendasi kepada pengguna terkait kelayakan hewan untuk dijadikan kurban berdasarkan kriteria syariah Islam. Informasi tambahan seperti perawatan hewan sebelum disembelih dan tata cara penyembelihannya juga disediakan. 7. Output hasil identifikasi. Hasil identifikasi ditampilkan di halaman hasil dengan rincian lengkap. Pengguna data menyimpan atau mencetak hasil identifikasi tersebut secara referensi. Oke, ini tersebut adalah ada beranda
Di sini ada beranda, ada breeding, ada fakta, deteksi hewan, sapi, dan kambing. Dan selanjutnya ada tim kami. Di sini lanjut ke codingan beranda. Codingan beranda merupakan ada seperti ini ya. Ini contoh-contoh tersebut. Nah, ini merupakan contoh codingan yang dari beranda tadi ya. Nanti kita jelaskan langsung ke beranda nanti. Nah, lalu kalau sudah codingan beranda tersebut, kita lanjut lagi ke breeding. Breeding itu tentang kayak kehamilan atau keuntungan breeding hewan untuk berkurban. Nah, breeding hewan kurban memiliki beberapa keuntungan seperti ketersediaan hewan yang layak, kualitas daging yang sangat baik, terus sisilah jelas dan pedigree yang terjamin. Layanan impor dari Australia bisa meningkatkan pendapat Anda melalui penjualan hewan kurban. Oke, lanjut untuk codingan breeding. Ini merupakan contoh codingan breeding ya. Ini untuk breedingan hewan. Tuh. Kita akan geser ke kanan. Untuk memastikan ketersediaan hewan-hewan breeding ya, seperti ini. Untuk codingannya. Oke, kalau sudah selesai kita akan melanjut ke codingan selanjutnya. Codingan selanjutnya ada di fakta. Nah, ini merupakan web ya. Fakta mengenai hewan kurban. Nah, ada jenis hewan kurban, domba atau kambing untuk satu orang, sapi atau kerbau untuk satu ekor per orang. Syarat hewan kurban, usia kambing untuk kambing atau domba minimal itu 2 tahun. Harus sehat, harus tidak memiliki cacat. Untuk waktu penyembelihan tuh. Waktu penyembelihan hewan kurban dimulai setelah sholat Idul Adha sebelum maghrib pada tanggal 13 Zulhijjah. Tata cara penyembelihan menggunakan pisau yang sangat tajam agar proses penyembelihan tidak mensiksa kurban tersebut. Nah, pembagian daging kurban. Pembagian daging kurban sepertiga untuk per kilo atau lebih lah, tidak apa-apa. Oke, untuk lanjut hukum kurban. Nih, hukum kurban dalam Islam sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan, namun bagi sebagian ulama pada semua Islam saja Rasulullah SAW. Oke, lanjut untuk codingannya. Nah, ini contoh codingan fakta. Ini contoh-contoh codingan untuk fakta. Seperti ini. Oke, lanjut deteksi sapi. Nah, untuk deteksi sapi contoh seperti ini ya. Di sini ada pertanyaan. Apakah Anda memiliki sapi yang akan dikurbankan? Ya. Selanjutnya, apakah sapi Anda diperoleh secara halal? Ya. Selanjutnya, ini contoh-contohnya ya. Dan ini akan sama terus dengan proses deteksi kambing ya. Nah, ini contoh-contohnya. Lanjut ke deteksi kambing. Oke, lanjut deteksi kambing. Semuanya sama ya. Untuk ada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apakah kambing Anda sehat dan tidak cacat? Ya. Apakah hewan telah mencapai usia minimal untuk kurban? Untuk kambing minimal 1 tahun dan domba minimal 6 tahun atau sudah berganti gigi? Ya.
Nah, ini contoh-contohnya seperti itu. Lanjut ke codingan deteksi. Nah, ini kita untuk deteksi hewan kurban kita ya, yang akan dikurbankan. Ini contoh codingannya. Nah, ini seperti ini coding-codingan. Untuk deteksi kambing, ini codingannya seperti ini. Oke, lanjut. Untuk tim kami. Nah, anggota tim. Nah, ini codingan ini web yang tadi kita untuk pembukaan tadi ya sebelumnya. Yaudah, oke lanjut. Terima kasih. Kesimpulan dari kelompok kami menyimpulkan ada beberapa kesimpulan, yaitu 1. User friendly interface. Website ini menyediakan form input yang intuitif dan mudah digunakan oleh pengguna untuk memasukkan data hewan kurban, termasuk jenis hewan kurban, berat usia, dan kondisi kesehatan dari hewan tersebut. 2. Proses otomatis dan akurat. Dengan menggunakan algoritma pengenalan gambar berbasis convolution neural network atau disebut dengan CNN, program mampu melakukan identifikasi jenis hewan kurban secara otomatis dan akurat berdasarkan karakteristik visual. 3. Validasi dan rekomendasi. Sistem melakukan validasi data input dengan hasil hewan kurban berdasarkan kriteria agama, syariat Islam, serta informasi tambahan mengenai perawatan dan penyembelihan hewan kurban. 4. Hasil yang mudah diakses. Hasil identifikasi ditampilkan secara lengkap di halaman hasil yang dapat disimpan atau dicetak oleh pengguna untuk referensi lebih lanjut. 5. Peningkatan berkelanjutan. Sistem mengakomodasi feedback dari pengguna untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan akurasi identifikasi. Menjadi program ini semakin digunakan oleh dan bermanfaat bagi masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.